Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi minggu kemarin aku kan live ngebahas soal baking, tapi dari sisi aku, dari sisi sebagai pemula gitu. Terus aku kepikiran nih, gimana kalau minggu depan aku ajak tante dia yang sudah sangat berpengalaman ya kan, buat ngajarin kita-kita. Soalnya teman-teman Ya, aku banyak tante, teman-teman kuliah yang pengen belajar baking gitu. Tuh, jadi sebenarnya kalau mm, baking itu kita sama-sama belajar aja, jadi diskusi gitu. oh iya, Ya, boleh, boleh, boleh. Jadi sekarang kita diskusi santai aja ya. ya ngobrol-ngobrol Nah, santai gitu. ngobrol santai aja. Bukan ini ya, bukan cooking demo ya teman-teman. Tapi Ya nanti ada mungkin, ya kejutan mungkin dari bisa. tante. Oke, pertama-tama mungkin tante bisa memperkenalkan diri ya. Apa nih? Tante tinggal di mana? Terus backgroundnya dulu apa? Awal suka baking tuh kenapa gitu, tante? Silahkan, tante Ya Lia. oke, gini ya. Saya tinggal di Depok. Yasmin ini temennya anak saya. Ya, Iya. saya itu tertarik baking itu sebenarnya dari kecil. Dari kecil itu Hmm. karena apa orang tua saya itu koleksi buku-buku Oh, resep. cookbook ya resep-resep dari Oh, iya, iya, buku-buku iya. beresep itu dari luar negeri. Zaman waktu saya kecil itu juga kan buku-buku masak di Indonesia nggak seperti sekarang ya. Eh, Nggak banyak ya saya tante dulu. iya nggak banyak. Terus tapi saya tuh seneng gitu baca-baca buku-buku resep gitu ya. Jadi awal mulanya tuh di Iya. situ. Penasaran gitu kalau ada misalkan bahan yang ini apa sih kayak eh, zaman dulu tuh kayak cooking coklat gitu kan belum waktu saya kecil itu ya tahun berapa tahun 70-an gitu itu belum belum kita nggak tahu apa sih ini tapi saya tuh penasaran gitu saya Oh penasaran iya, saya bahan-bahannya tante. bahan-bahan itu terus kalau dari bahan-bahan lokal juga gitu kayak kue-kue jajan pasar gitu tuh saya tuh Mm-mm. penasaran gitu ini apa sih kok bisa warna-warni kok bisa bagus gini Iya, teksturnya bisa heeh. begini gitu nah dari Iya. situ saya memang dari kecil tuh saya seneng itu seneng apa Baca-baca masak buku bikin ya. kue gitu Heeh. ya dan itu Hmm. jadi habis baca dipraktekin gitu kan ya gagalnya juga Oh banyak gitu. sering gitu Oh iya, tapi iya. seneng gitu kalau kalau apalagi kalau Mm-mm. berhasil gitu kayaknya bahagia banget gitu Iya, iya. ya itu kegiatan saya Gitu. dari kecil itu seneng masak-masak memang dan keluarga saya memang seneng seneng masak-masak semuanya seneng kegiatan di dapur itu Oh suka iya, iya. gitu Mendukung jadi ya tante. ya tapi kalau apa ayah saya tuh kita juga harus belajar harus berprestasi gitu di sekolah gitu jadi Hmm. ya saya ya belajar ya tapi ya apa seneng hobi baking tuh terus gitu Mm-mm. Tante dulu akhirnya pas kuliah backgroundnya apa tante? saya kuliah di MIPA UI jurusan Hmm. fisika ya Oh, kebetulan kirain di suka tata boga. pelajaran MIPA enggak ya itu waktu dulu tuh seneng seneng pelajaran eksakta ya jadinya Hmm. daftarnya ke fisika gitu Waduh, keren banget. ya ya Susah. alhamdulillah keterima di UI karena pas keluarga saya juga pindah ke Jakarta dari Malang ya saya harus daftar Hmm. ke UI jadi saya alhamdulillah keterima ya sambil ya, pokoknya hobi lah ya masak itu Mm-mm. bikin kue itu ya sambil kuliah sambil sambil Nyoba apa resep. ya dan kebetulan saya ini seneng nulis saya seneng Pas banget seneng ya nulis tante. ya saya seneng seneng nulis nulis gitu kadang-kadang juga pernah dulu ngirim ke majalah gitu dapat dapat Hmm. honor dari nulis ya nulis ngarang gitu Iya. zaman dulu Mm-mm. itu 25.000 itunya apa honornya kalau tulisan kita dimuat Oh, gitu iya, iya. nah terus setelah setelah lulus kuliah nikah saya nggak kerja ya eh, Mm-mm. saya itu apa pernah ngasih les privat fisika matematika ke Fisika. anak-anak gitu Mm-mm. ya di rumah Iya. terus bikin kue terus coba-coba saya apa jual gitu jual kue Hmm.
dari situ, tapi juga pingin ya bikin apa, perkembangan buku masak itu kan semakin menarik ya di Indonesia ya. Saya kok Iya, pingin ya heeh. pingin bikin buku gitu ya, pingin bisa kayak gitu. Iya. Saya mulai belajar nulis terus akhirnya saya memberanikan diri untuk menawarkan tulisan saya ke penerbit. Hmm. Itu kira-kira tahun 2007. Itu buku pertama 2007 ya Tante? iya diterima Oh. oleh penerbitnya. Waktu itu pertama saya di Demedia Agromedia Group itu ya. Terus dari buku pertama berlanjut ke buku kedua, buku ketiga, terus sampai saya sekarang ini saya nulis di Demedia itu sudah 15 buku, lalu di Oh. Gramedia saya 12 buku. Jadi Jadi sekarang saya 27. ya alhamdulillah Wah, alhamdulillah keren Tante. ya. Bukunya yang buku pertama masih terbit apa enggak Tante? Eh, Kayaknya enggak ya, udah agak sekarang tuh agak Oh, udah susah ya, lama. ya udah lama sekali tahun 2007, 2008 itu. 7. Tapi kalau kita cari di buku-buku yang lama itu kita cari di online mungkin masih ada. Bisa. Oh ya, kalau Ya, buku-buku yang masih apa namanya masih beredar gitu bisa dibeli di mana Tante? Di Gramedia atau saya di ini toko-toko Gramedia buku? karena saya buku-buku saya sekarang nulis untuk Gramedia. Jadi Oh gitu. kayak buku pastry itu yang di pastry itu, lalu buku Oh iya itu yang roti rumahan, lalu masakan nostalgia keluarga itu masih ada. di Ya, Gramedia itu ya teman-teman pendengar yang mau mendapatkan buku resepnya Tante Diah bisa cari di Gramedia atau di toko buku terdekat ya. ya terdekat. Atau kalau sekarang kan toko-toko Online. tutup ya, online di Gramedia online itu. Bisa online. Ya. Ya, Oke, terus Tante, kan minggu kemarin akhirnya aku ngumpulin pertanyaan dari teman-temanku nih soal apa namanya basic baking buat pemula, kayak yang ibu rumah tangga mungkin yang alat-alatnya pas-pasan gitu Tante. Kalau menurut Tante buat pemula kayak gini, alat apa sih yang diperlukan, yang harus ada buat kita belajar baking? kalau menurut pengalaman saya dulu ya, dari waktu saya baru nikah gitu ya, Mm-mm. itu yang saya punya itu mixer nomor satu. Mixer kita nggak Iya. perlu mixer yang canggih, yang itu ya, mixer yang Iya, hand mixer biasa aja itu hand bisa mixer boleh. ya. Lalu loyang yang bentuknya dasar ya, bentuknya dasar tuh Yang bisa bentuk dasar tuh persegi, yang oh yang persegi ya. persegi atau bulat gitu. Tapi kalau kita hobi, kita mau beli loyang yang bentuk lucu-lucu itu juga nggak apa-apa, dikumpulin Oh gitu ya. iya. Oh benar-benar ya, ya, Lalu ya. Pokoknya loyang ya. kalau kalau baking itu kan artinya itu kan membuat makanan yang di apa ya, panggang dia di bake ya. Iya. Ya harus punya oven. Tapi Oven ya. oven itu yang sederhana pun bisa dipakai, oven tangkring. Yang di kompor. Ya, Iya. saya masih punya oven oven kompor yang peninggalan dari almarhum ibu saya itu, mungkin umurnya sudah berapa ya, 40 tahunan gitu ya. Itu masih saya simpen sampai Wow. sekarang ya. Masih bagus Dan ya masih Tante. bagus, masih bisa berfungsi Oh, ya. wah hebat. Terus saya ini seneng memang nyoba-nyoba alat ya. Saya Mm-mm. kayak oven tangkring gitu, yang oven di kompor tuh, saya punya yang harga 100.000. Harga sekarang ini 100.000 itu saya punya dan Murah bagus ya. masih. Iya, jadi nggak Oh. memang nggak perlu kalau oven itu yang untuk pemula gitu, kita pakai yang itu pun juga bisa, yang biasa aja ya, yang Murah-murah. murah-murah. Tapi kalau memang ada budget agak lebih, boleh beli yang listrik. Sekarang ini oven listrik kan bagus-bagus dan harganya Iya. nggak terlalu mahal, dan Mahal. wattnya juga nggak tinggi-tinggi sekali kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu oven listrik memang wattnya tinggi-tinggi sekali. Tinggi Iya, jelek. ya jadi pakainya oven tangkring dulu itu, atau nggak oven gas. Oven gas Cuman ya. cuman kalau oven gas itu kan biasanya gede-gede, kapasitas besar. Mm-mm. Ya, kalau untuk Pemula yang mungkin yang oven kompor itu kompor. bisa. Lalu kalau ada kalau kalau bisa beli termometer oven yang kan kalau Oh,
termometer Kalau gitu. oven kompor itu kita nggak tahu ya. Kecuali kita udah kenal banget dengan api kompor yang dipakai seberapa. Iya, iya. Nah, itu kalau kita punya apa termometer yang untuk di dalam oven Termometer itu membantu sekali itu untuk tahu suhu untuk yang mengukur diperlukan. suhunya. Ya, suhunya Hmm, gitu. oke. Terus ada lagi Gitu. tante selain mixer, loyang, oven? Mixer, loyang, spatula itu ya. Tapi kalau nggak ada spatula, pakai apa? Sendok kayu, sendok itu juga Oh, bisa. Itu, nggak harus spatula, spatula yang kuas, mahal-mahal ya ya, tante. kuas itu ya kuas, Kuas. ya, kuas itu juga perlu. Lalu yang dasar sih oven, loyang, mixer itu ya. Tapi kalau nggak punya Timbangan mixer tante? pun, timbangan perlu sekali ya timbangan. Oh, timbangan. Ya. Oke. Kalau sekarang kan timbangan digital tuh udah murah-murah ya, udah maksudnya udah nggak terlalu mahal. Cuman kalau saran saya kalau untuk timbangan digital tuh jangan beli yang terlalu murah gitu loh. Oh Jadi iya, nggak ya karena akurat ya suka tante. ya nggak akurat dan suka error-error gitu. Malah mendingan yang manual kalau kalau Iya yang betul. itu timbangan manual. Yang Dulu saya pertama-tama baking juga pakainya timbangan manual sih. manual. Ya, Oke. itu Berarti alat ukur juga perlu ya. Jadi kayak alat untuk ukur, ngukur gelas ukur gitu ya gelas tante. ukur ya apa cairan lalu Cairan. ya itu yang dasar itu sih gitu. Ya. Oke, mantap. Terus tante ada tips nggak tante kalau untuk kemarin ada yang nanya bagaimana tips memilih oven bagi pemula gitu tante? Oven ya ini gini Iya. oven apa dulu mau oven kompor atau oven listrik atau gas gitu Oh, ya. udah Kalau dipilih tipenya dulu. ya kalau oven kompor, oven tangkring itu pengalaman saya itu pakai berbagai macam merek ya. Mm-mm. Itu nggak bagus aja semuanya. Asal Oh, asal kita tahu, kita kenal benar dengan api kompor yang kita pakai itu oh seberapa. gitu. Jadi Jadi harus harus, memang coba ya praktek iya gitu. betul harus nyoba. Atau kalau Iya. enggak beli itu ya tadi tante, beli termometer. Termometer ya, termometer oven itu. Nggak masalah kok kalau oven yang murah-murah gitu, yang apa, yang oven pasar istilahnya ya, itu nggak masalah. Asal kita kenal betul dengan oven itu. Ya, Ya boleh. Berarti nggak harus ya. langsung beli oven listrik yang 20 liter misal atau 26 liter Ya, gitu. nggak apa-apa sih kalau kalau ada Kalau budgetnya ada ya. budgetnya. Ya, karena oven listrik itu saya tuh senengnya pakai oven listrik karena kita nggak ada api ya lah, jadi aman Iya. gitu. Terus bisa dengan akurat kita tahu suhunya kita pasang berapa. Iya betul. Tapi itu Sama. pun juga kita harus kenal betul. Iya, Iya, dengan sama aja oven ya tante. kita. Iya, semuanya harus harus kita praktek, kita coba gitu. Kalau untuk oven tangkring tante, ada rekomendasi merek nggak tante? Yang bagus menurut tante misalnya? Kalau menurut saya ya yang pernah saya pernah pakai itu merek Hok itu yang bagus. Hok. Hok itu ya. Bukannya kita promosi bukan, tapi Hok itu karena dia bahannya bagus memang. Memang harganya agak mahal. Dia paling mahal di kelasnya ya. Oh. Lalu tapi kalau mau pakai kayak Bima, Mickey Mouse itu juga nggak apa-apa, bahkan ya nggak masalah. Oven di pasar pun yang dibuatan pengrajin itu juga bagus, hampir sama lah semua ya. Oh. Malah yang oven saya yang udah 40 tahun ini yang dari ibu saya itu buatan pengrajin waktu di Malang dulu, tapi bahannya tebel ya, bahannya tebel jadi masih bagus. Masih bagus, mantep deh. Terus ini ada yang nanya kemarin, kalau di baking itu sebenarnya ada kategorinya nggak tante, kayak misalnya baking itu dibagi menjadi baking kue kering, kue basah atau gimana? Ada tipe-tipenya tertentu nggak tante untuk kue-kue yang ada di Kue-kue. baking ini? Iya, kalau iya pasti ada kategorinya ya. Baking itu ada pastry, ada cookies, ada cake, lalu
Kalau pastry itu juga dibagi lagi menjadi bagian. Ada lagi. Ya, misalkan kalau kalau pastry itu contohnya itu pie, lalu puff pastry, bolen itu ya itu. Oh, yang Lalu lapis-lapis ya tante. ya, lalu sus itu juga masuk masuk pastry. Hmm, Nah, iya iya. pastry itu paling luas menurut saya karena Oh, ada yang ahli yang berpendapat kayak pizza segala itu masuk ke pastry. Jadi yang berbasis tepung terigu itu dia masukkan ke masuknya pastry. pastry. Ya, lalu ada Berarti roti cookies. juga pastry. Ada yang berpendapat begitu, tapi Hmm, roti sebenarnya kalau saya lebih setuju roti itu sendiri ya, bread gitu ya. Jadi oke oke. ya, tapi roti pun masih ada kategorinya ya, ada yang Kategorinya ya. ya macam roti, cookies juga, cookies itu ada yang apa yang creamy pakai metode creamy, ada yang Hmm, cookies yang dari segi bentuknya itu ada yang disemprotkan gitu ya, ada yang dibentuk dengan tangan, jadi macam-macam. Cake juga gitu, ada butter cake, ada sponge cake, ada betul. chiffon Iya, gitu ya. macam-macam ya tante yang. Ya, Jadi ada kategorinya lagi. Kalau menurut tante ya. buat pemula lebih baik apa? Kategori apa yang gampang buat dicoba tante? Em, Gini kalau menurut saya minatnya di apa dulu ya. Kalau cake gitu, misalkan cake gitu seneng seneng cake, bikin cake. Ini saya punya resep cake yang paling gampang, yang dicampur semua one bowl gitu ya, kayak dicampur semua bahan-bahannya, lalu kita panggang. Atau kalau senangnya cookies ya cookies yang gampang aja, yang minimalis bahannya, tinggal campur-campur nanti dicetak gitu. Oh, jadi tergantung Tuh. minat kita ya tante. Iya, ya mau minatnya di apa dulu gitu. Pastry pun ada yang bilang pastry itu susah gitu, tapi ada Iya. pastry yang mudah, misalkan kita kayak bikin pie gitu ya. Itu kan relatif mudah Oh. ya. Hmm. Ya, Kalau dari gitu. tante, dari misal dari semua resep yang tante tulis di buku-buku, ada nggak resep rekomendasi yang gampang anti gagal buat dicoba bagi para Saya pemula? ada resep one bowl ya. Ini kebetulan tadi saya bikin. Woi, Jadi woi, ini ini apa nih? ini resep cake ya. Tuh Semua teman-teman itu bah apa tuh? Cupcake ya tante? Ya, ini paling gampang ini. Semua bahan kita campur jadi satu. Tepung, telur, gula, Aduh eh, takut. mentega gitu. Kita kocok jadi satu. Kita panggang, kita kasih topping-topping yang beda-beda gitu. Variasinya ini ada keju, ini ada almond, ini ada kismis gitu. Kismis. Nanti resepnya Ada di saya post Instagram. di Instagram nanti. Ah, oke, Saya post ini resep kue ini. iya Nah siap. ini Nanti kita kalau share. apa untuk pemula, kalau bikin yang kecil-kecil gini, misalkan kita eh, ini hampir selama ini nggak pernah gagal sih bikin kue ini. Oh Walaupun gitu, baru yang nggak baru anti bikin gagal berarti ya. tante. Karena anak-anak saya SD bikin ini sendiri bisa udah dulu. Iya, dulu bikin sendiri, kalau bikin cemilan tuh bikin sendiri. Ini bisa, udah bisa Oh, gitu. oke, Ya, berarti ini ini gampang terbukti sekali. ya. Ya. Sudah anti gagal. Anak SD juga udah bisa nih. Ya soalnya dicampur jadi satu udah pasti bisa lah. Oke, sip. Terus, pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya tante, kalau bikin kue itu terjadi reaksi kimia apa tuh tante ketika kita mencampur bahan? Kan soalnya kalau Cuman bikin kue itu biasanya harus urut ya tante. Kayak masukin ininya dulu, terus masukin apa? Apakah kalau kita ngubah urutannya itu reaksi kimianya berubah jadi kuenya nanti gagal atau gimana? ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Kalau yang kue saya ini mau dicampur jadi satu, urutannya dibolak-balik nggak apa-apa ini. Karena dia Oh kan gitu. ya, tapi kalau misalkan kita bikin seperti sponge cake gitu ya, atau Mm-mm. ya sponge cake gitu ya. Nah, itu sangat-sangat itu ya urutannya. Jadi eh, Heeh. telur kan dikocok dulu sama gula.
Iya, sampai Baru ngembang itu. tepungnya, ya baru tepungnya harus pelan-pelan, harus Iya. apa? Kecuali kita ada emulsifier ya. Emulsifier itu kan Hmm, untuk menyatukan lemak dengan cairannya, cairan. jadi supaya dia Hmm, teremulsi dengan baik teremulsi. gitu. Ya, nggak misah gitu. Kalau misah itu nanti bantat jadinya kalau cairan dengan lemak misah. Iya, Jadi oh jadi tergantung terus ya kuenya. tante. Ya, Oh tergantung tergantung kuenya. kuenya. Soalnya aku Rot, bikin cake pernah bantet gara-gara kebalik urutannya. ya itu juga memang bisa kalau kayak gitu ya. Atau Hmm, komposisi bahannya tidak tepat itu juga bisa itu. Jadi kayak terlalu banyak cairan, terlalu banyak lemak gitu itu bisa bikin oh, gagal. jadi gagal kuenya ya tante. Ya, tapi intinya apa? Kita coba aja terus gitu sampai ya resep-resep sekarang Iya. sih memang di mana-mana kan banyak ya resep banyak di media sosial di mana-mana gitu ya di Mm-mm. Instagram atau di pokoknya di Iya. internet itu banyak. Tapi kalau saya pribadi saya lebih seneng buku. Jadi saya memang koleksi buku-buku. Oh. Ya, kalau buku tuh lebih apa ya menurut saya lebih kita belajarnya itu lebih mantep gitu loh kalau dari buku. Oh iya iya iya. Ya, gitu. Kalau misal bikin roti nih tante, kan ada yang raginya dicampur ke tepung atau raginya dicampur ke cairan, itu sama aja ya tante hasilnya? Atau ada bedanya kalau kita nyampur ke bahan kering sama bahan basah raginya? Kalau ragi instan yang beredar apa yang sekarang banyak dijual itu ya ragi instan itu bisa langsung dicampur ke tepung. Oh, Ya, tapi kalau kita pakai ragi basah ya, tapi jarang sih itu. Atau yang udah nggak ada. ragi ya ada tapi ya kita belinya harus dalam jumlah besar itu untuk Oh, apa industri biasanya ya. Itu memang harus dicairkan dulu. oh Tapi gitu. kalau ragi instan yang contohnya kayak Fermipan, Saf instan Mm-mm. gitu, itu apa kalau bisa langsung ke tepung, jadi nggak usah dicairkan lagi. Nggak usah dicairkan. Oh, Ya, berarti nggak sama usah aja ya. dicampur air, nggak usah dicampur cairan. Cuman Mm-mm. kalau ragi sedapat mungkin jangan ketemu langsung dengan garam. Ah iya itu Karena kenapa tante? itu Kenapa nggak boleh karena dia ketemu? kan melemahkan itu ragi itu kan apa sebenarnya kan makhluk hidup ya ragi itu jadi dia Iya. berkembang biak Heeh. itu kan berkembang biak kalau dia kena garam itu musuhnya itu garam itu jadi kalau kena garam dia Oh mati mati bisa nanti mati raginya. ya Oh, walaupun pantesan selalu sekarang ada dipisah ya ya. walaupun sekarang ada ragi yang kuat garam ya khusus untuk adonan yang tanpa gula itu ada Oh, gitu. Baru ya tahu nih. Oke, ilmu ya. baru nih teman-teman. Ya harus intinya kita itu Kalau harus kalau kita punya minat di baking tuh kita harus sering-sering belajar tentang bahan-bahan apa yang iya, terbaru, bisa lihat sampai sekarang udah nggak ada pameran ya karena kan pandemi ini ya. pandemi. Kita harus belajar gitu pokoknya dari mana-mana lah gitu. Mengupdate ilmu ya tante. Ya, betul sekali. Karena berkembang Oke. terus itu soalnya. Ya. Resep juga makin macam-macam ya tante sekarang. Resep-resep. Ya, metodenya juga berkembang terus. Iya. Terus tante ada tips nggak tante? Ini ada yang curhat katanya kalau tiap bikin roti, bikin cake itu bantet terus. Jadi tipsnya apa tante biar nggak bantet? Kalau apa roti ya? Mm-mm. Roti itu harus diuleni sampai kalis ya kalau roti. Sampai Tandanya apa? kalis tuh apa tante? Kalis tuh dia elastis. Kalau kita tarik sampai kita tarik gitu ya. Mm-mm. Itu istilahnya window pane ya Window itu pan. jadi ya jadi kita kayak seakan-akan itu jadi jendela gitu bisa kayak seakan-akan transparan kita bisa lihat di balik Oh. itu jadi pelan-pelan tapi nariknya juga jangan langsung gitu ya jadi kita tarik Perlahan. pelan-pelan ya nah itu berarti udah kalis sudah elastis gitu ya Oke. itu harus Harus lalu harus kita diistirahatkan memang kalau roti itu harus sabar lama kan ya bener diistirahatkan harus lagi sabar. nanti dibentuk lalu difermentasi lagi sampai
biasanya 2 atau 3 kali gitu. Iya, itu kenapa Tante? Tiap habis kita potong atau kita bentuk selalu perlu difermentasi lagi Tante. Iya, karena kan itu apa untuk memberi kesempatan glutennya itu kan dalam terigu itu kan ada gluten ya. Tuh, jadi ada protein, gluten itu protein dalam gandum itu. Untuk menyusun diri lagi dia aja dan untuk memberi itu tadi raginya itu supaya berkembang Berkembang biak. biak ya. Dan glutennya glutennya tuh menyusun diri lagi gitu. Jadi teksturnya itu nanti halus, rotinya mengembang halus gitu. Gitu. Ya memang Jadi kalau pas roti kita itu kimianya itu pencet-pencet sih. itu mati. Banyak ya Kenapa? kimianya. Iya, ya Itu maksudnya mas kimianya kimia banyak. maksudnya dia reaksi kimia ya gitu, reaksi kimianya itu. Reaksi kimianya banyak. Ya, jadi dia Kalau kita cake harus Tante? gitu. Nah, kalau cake itu biasanya komposisi bahannya kurang tepat, lalu itu apa aturan-aturan yang misalnya kocok gula dan tepung ya, gula dan apa Telur. telur itu kan nggak boleh ada lemak supaya dia mengembang. Jangan sampai kena lemak sama sekali. Nah itu wadah pengocoknya itu harus bersih sekali. Lalu Oh, ngaruh misalkan ya Tante? iya ngaruh sekali. Sendok nih spatula habis ngambil mentega, Iya, nanti iya. kita ngocok telur dan gula, lalu spatulanya pakai yang itu buat kan kadang-kadang kita harus di scrap gitu ya. Iya. Nah itu Heeh. jangan jadi harus kalau ngocok telur dan gula itu jangan kena lemak sama sekali. Nah Oh, gitu. pantesan. Oke. Iya, itu pasti Gitu. gara-gara itu. Males cuci piring, spatulanya jadi satu aja. Nah, jangan spatula itu ya untuk yang berlemak sendiri, yang untuk yang ada telurnya itu biasanya musuhnya tuh kalau sama lemak gitu. Oke. Nanti walaupun nantinya dicampur tapi tahap pertamanya itu supaya dia ngembang jangan Ah, kena lemak dulu gitu. reaksi kimia ya Tante. Ya begitulah. Cuman ya nggak usah terlalu takut-takut banget sih kalau Iya. coba aja resep itu sesuai dengan Terus kalau bikin cake itu kadang pas nuang tepungnya itu kenapa susah nyampur ya Tante ke telur? hmm, Ngaduknya tuh gimana ya tipsnya? itu harus kalau bisa nih tepungnya tuh diayak minimum 2 kali lah, 2 sampai 3 kali. Oh, Ya, jadi itu ada halus ya. pengaruhnya walaupun apa tepung itu kita yakin udah bersih tapi mengayak itu juga dia supaya tekstur cake-nya itu nanti lebih ringan. Terus pada waktu memasukkan ke adonan itu waktu nyampur ke adonan tuh harus dengan diayak kalau untuk bikin Harus cake. ya. Ya, lalu Pantesan. ngaduknya tuh harus kuat tapi gentle gitu. Jadi apa tapi nggak kasar gitu. Jadi Krusuk-krusuk. langsung ya jadi tapi harus kuat langsung dari dibalik Pelan gitu. tapi. Ya. Oh, oke oke. Sip. Tuh. Berarti gitu tipsnya. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir apa nih? Tips kitchen management supaya dapur rapi Tante pas masak. Gimana ya kalau dapur rapi? Eh, jadi gini, dalam resep itu ada resep, lalu tapi ini resep ada cara membuat, ada tertib kerja, gitu kan ya. Nah kalau cara membuat tuh misalkan gini, kocok telur dan seterusnya gitu, lalu masukkan pada di loyang yang sudah dioles mentega. Nah ini yang namanya tertib kerja itu kita nggak bisa ngikuti resep dari Iya. itu kan. Jadi kita pertama yang kita lakukan tuh harus menyiapkan loyang, kita oles, lalu kita nyalakan oven dulu. Kita nimbang dulu. Kalau saya ya kalau kerja biasanya kalau untuk cake itu saya biasanya pertama oles loyang, lalu saya timbang-timbang dulu. Nah setelah siap untuk saya kocok, saya nyalakan oven. Nyalakan oven gitu, karena kan adonan tuh harus masuk ke oven itu sudah pada suhu yang diminta oleh resep itu ya, diminta resep
suhu 180 derajat gitu misalkan. Ya kita harus kue pas masuk itu, adonan pas masuk itu harus suhu segitu. Jadi tadi kayaknya Halo Tante, iya, tadi keputus. iya keputus ya. Mbak itu tadi kayaknya ada yang nanya tips pembakaran bolu supaya tidak retak ya. Tadi ada. Iya, tadi ada yang nanya itu Tante, supaya tidak retak. Itu biasanya kalau retak itu suhunya terlalu tinggi ya. Suhu Oh, suhunya ovennya. terlalu Jadi tinggi. ya diturunkan kira-kira 10 derajat lah gitu. Jangan banyak-banyak sih nuruninnya 5 atau 10 derajat biasanya turunkan. Oh, Itu apa? diturunkan. Ya, kalau kalau retak itu biasanya terlalu panas suhunya. Jadi, atau Kalau naruh di ininya ditaruh raknya terlalu ke atas atau ke bawah itu ngaruh nggak Tante untuk cake? sebaiknya itu sih di tengah ya kalau kayak gitu ya. Oh, kalau Taruh cake di di tengah. tengah ya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak saat pengembang juga bisa sih dia retak. Kayak terlalu banyak apa. Hmm. Tapi sekarang ada bolu yang memang sengaja diretakkan ya. Jadi supaya kelihatan Oh iya, apa? Ya ada memang gitu atau disayat tipenya. gitu supaya kelihatan apa supaya sengaja diretakkan. Memang sih kalau sebenarnya Oh kalau iya, kayak bolu roti. ya bolu retak itu eh, dia pasti matengnya sih biasanya kalau bolu retak itu. Ada yang makanya Pasti ada yang garing sengaja gitu ya kayak Tante. ya ada yang sengaja disayat gitu juga ada sih. Cuman Iya, kalau iya, iya. supaya nggak retak itu biasanya suhunya kita turunkan sedikit gitu. Oke, Tuh. sudah terjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan nanya di komen ya kalau mau nanya. Nah, sebelum ada yang nanya lagi, aku mau nanya Tante. Kalau bikin roti terus kita masukin rotinya ke dalam oven tapi ternyata ovennya belum mencapai suhu yang sesuai, itu ngaruhnya apa Tante ke rotinya? Kalau berarti kan belum misalkan suhu Belum ovennya belum panas. terlalu panas ya. Biasanya Mm-mm. rotinya keras, jadi keras rotinya nanti. Keras dan Oh, berkulit tebal gitu. Jadi dia kan oh nggak gitu. bisa ngembang cepet ya. Jadi dia pelan. Jadi dia pelan pelan walaupun walaupun nggak panas tapi kan itu suhunya cukup untuk matikan raginya itu ya. Oh, iya iya iya. Jadinya dia udah nggak berkembang lagi. Jadinya rotinya biasanya kalau rotinya agak pendek, keras ya dan kulitnya tebal Kalau kalau gitu, dia ya. oke. Cake Ya juga aku gitu sering sih kayak kalau gitu belum Tante. panas. Kalau belum panas cake-nya juga bisa bantat karena kan dia apa bahan-bahan penyusunnya itu udah kayak menteganya udah apa ya Leleh duluan. meleleh duluan terus jadi dia turun gitu. Jadi sebaiknya kalau Iya benar benar. memasukkan adonan itu sudah suhunya itu sudah yang diminta di resep ya. Iya iya iya. Oke, sip, dicatat. Terus apa lagi ini tadi? Mau nanya. Kalau tips bikin croissant apa Tante? Waktu itu aku pernah lihat Tante sama Nadia sama Dina kayaknya bikin croffle. Jadi kayak, Oh, wah gimana nih? Apa oh nih saya tipsnya waktu bikin yang croissant? kemarin croffle itu kan lagi kekinian ya. Saya pakai Iya. adonan apa pastry yang udah frozen itu udah jadi sih saya. Oh, Tapi kalau gitu. bikin croissant yang dari scratch ya, jadi dari Mm-mm. tepung dari bahan awal gitu juga sering juga sih bikin gitu ya. Ada di buku saya juga ada yang dari resep itu ya. Pastry. Ya pastry itu jadi kalau untuk adonan yang berlapis-lapis itu kan kita harus sabar ya. Jadi adonan itu kita istirahatkan dulu ya Mm-mm. supaya kita istirahatkan dulu lalu kita gilas lagi, kita lapisi lemak, kita gilas, kita istirahatkan lagi. Kita harus sabar memang itu sudah memang berjam-jam tuh kita harus Mm-mm. sabar, kita harus belajar dulu apa kita baca dulu baik-baik ya apa sistem pelipatannya itu Iya, iya. metodenya gitu kita pelajari dulu lalu kalau pas praktek itu kita ikuti resepnya kita giles itu terus kita istirahatkan itu memang bolak-balik itu memang kita harus ngikuti resep betul itu Iya, cuman kalau mau heeh. bikin yang praktis ya beli aja yang frozen ya kalau mau bikin Frozen. Iya yang benar. frozen lalu kita bentuk-bentuk sendiri itu juga
Sekarang kan kalau sekarang memang apa banyak ya kayak gitu ya. Tapi Iya, banyak. dulu zaman saya belajar dulu belum ada adonan frozen gitu. Jadi kita ya harus Bikin memang sendiri mau ya, tidak mau Tante. harus belajar ya bikin sendiri belajar bikin sendiri gitu. Tipsnya biar tipis apa, Tante? Adonan croissantnya. Biar tipis banget. Biar berongga-rongga gitu. Ya itu apa lemaknya itu pelipatan metode pelipatan lemaknya dan kita gilesnya itu ya gilasnya itu harus kuat tapi gimana ya kalau kalau pastry itu kita gilasnya bukan kita kuat kita tekan gitu kita harus Oh, ringan-ringan tapi kita terus gitu loh jadi memang ada itu ya mbak seninya. apa iya pokoknya harus bukan kita kita tekan gitu tuh itu malah nanti dia malah istilahnya tuh ngambek Pecah. gitu nggak mau iya gitu jadi bocor gitu ya lemak-lemaknya kita harus Iya, pelan-pelan kita bocor. lipat lagi kita Wah, istirahatkan luar biasa. gitu ya kalau pastry itu Iya. memang kalau pastry yang croissant yang adonan berlapis tuh memang begitu harus sabar gitu. Oh iya, terus ada istilah ini Tante. Sering baca overproofing. Tanda-tanda adonan roti itu overproofing itu apa ya Tante? Overproofing itu kan dia over fermentasi ya, fermentasinya berlebihan ya. Hmm. Overproofing itu. Jadi kelamaan gitu ya. Jadi eh, si ragi ini sudah makin berkembang 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 sampai dia istilahnya itu eh, sampai udah nggak bisa itulah nggak bisa berkembang lagi. Jadi dia akan kolaps biasanya. Oh, Jadinya justru akan gitu. kolaps ya? Iya dan baunya itu asam karena udah terlalu fermentasinya itu udah berlebihan ya dia akan bau kurang enak ya jadinya rotinya jadi baunya itu Mm-mm. terlalu asam apa ragi itu sekali gitu loh apa bau bau ragi sekali gitu. Jadi Pas memang dipanggang berarti harus nanti bantet Tante atau gimana? ya biasanya kalau pas dipanggang itu dia malah nggak bisa naik lagi udah dia udah jenuh gitu istilahnya udah nggak bisa Oh, ber itu lagi kolaps biasanya kalau ke adonan yang over fermentasi itu jadi oh udah nggak gitu. bisa berkembang lagi jadi mungkin udah jenuh gitu jadi udah Udah nggak mentok bisa udah. iya Udah ngambek. Oke. Terus apa lagi nih? Nggak kelihatan tadi ada yang nanya nggak ya? Oh, itu capek bikin pastry harus sabar. Iya iya betul betul. memang Terus ini Tante, aku pernah bikin bolen. Nah, kalau di YouTube itu kan bikin kulitnya satu-satu Tante. Satu apa sih? Satu potong bolen kita gilingnya sekali-sekali. Itu bisa nggak Tante? Langsung bikin misal satu resep gitu. Aku giling lipat satu kali aja terus nanti aku potong-potong. Bisa nggak ya? Atau harus satu-satu banget ngelipetnya? Kalau di YouTube satu-satu soalnya. kalau saya bikin bolen ya itu ada di resep saya itu saya jadiin dulu adonan pastry-nya itu saya jadikan dulu lalu saya Hmm, potong-potong lalu untuk membungkus itunya apa jadi nggak pisang. digiles satu-satu kecil-kecil gitu enggak sih saya oh ada yang mungkin kayak Oh, pia gitu ya jadi mungkin adonan iya lemak sama satu-satu. adonan itu satu-satu ya Iya, heeh. ya kalau saya bikin tuh saya lebar lalu saya potong-potong lalu saya gulung kalau saya bikinnya gitu Oh kalau gitu, pia ya udah. baru saya satu-satu ada yang bikin satu-satu Oh kenapa Tante? Kenapa kalau Pia harus satu-satu? ya memang metodenya begitu ya dia pia itu kan istilahnya Chinese pastry ya pia itu Mm-mm. Chinese pastry jadi dia asalnya dari Cina ya memang metodenya begitu sih kalau supaya untuk supaya terbentuk lapisan-lapisan itu dia metodenya ada adonan Harus lemak sama adonan satu-satu. tepung harus satu-satu itu kalau pia Oh, beda-beda ya. ya memang ya nggak apa ya kalau kita tertarik tertarik dunia baking tuh kita harus tapi menarik sih kita belajar macam-macam gitu oh ini Iya, ternyata begini gitu ya nyoba iya, coba-coba gitu iya bener. senang sih Gara-gara memang demam demam kroffel ini aku jadi tahu ternyata puff pastry itu beda sama adonan croissant gitu Tante. ya kalau Puff pastry. Hmm. croissant itu ada raginya dia mengandung Mm-mm. ragi mengandung apa mengandung yeast ya tapi kalau puff Mm-mm. pastry itu enggak dia
dia hanya tepung dengan lemak. Jadi dia makanya dia berlapis-lapis. Tapi kalau nggak perlu difermentasikan kalau puff pastry. Oh iya Setelah benar adonannya benar nggak perlu jadi bisa difermentasi. langsung dipanggang gitu, dibentuk, dipanggang. Tapi kalau croissant tuh harus harus apa difermentasi Di dulu gitu ya. fermentasi, Cuman kalau di croffle yang roasting. kemarin saya bikin itu sih saya dari adonan puff pastry itu bisa sih. Jadi saya Bedanya adonan apa ya Tante? Kalau dijadiin croffle apa lebih renyah atau gimana kalau dijadiin croffle? ada dua croffle tuh kalau saya lihat ya saya lihat saya baca-baca itu metodenya itu dia ada orang bikin dijadiin dipanggang dulu dijadiin croissant baru dijepit Mm-mm. pakai apa waffle maker itu. Tapi Cetakan. ada yang langsung dari adonan adonan yang Adonan. mentah ya itu langsung di itu apa langsung dijepit gitu ya. Mungkin Mm-mm. yang saya coba kan dari adonan mentah ya. Tapi kalau saya lihat kalau Mm-mm. yang dari adonan mateng itu dia lebih renyah gitu ya, lebih lebih mengembang, lebih renyah ya. Oh, Cuman kalau ketebalannya ya karena dia dijepit di press itu ya memang segitu, memang dia agak gepeng gitu kan jadinya. iya 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 iya. Oke, mantap. Soalnya sekarang di mana-mana di apa di e-commerce cetakan waffle waffle Iya, maker itu habis lagi. habis Tante. Iya, Mau beli tuh habis. kebetulan saya punya itu udah dari lama ya gitu. Udah dari Mm-mm. dulu saya punya beberapa macam apa emang seneng karena di rumah itu seneng bikin-bikin ya anak-anak itu juga kalau sarapan Hmm. itu ya bikin-bikin itu dari zaman dulu Wah, udah ada sih jadi enak. apa adonan biasanya kita bikin waffle itu kalau dulu kan adonan waffle memang ya baru sekarang-sekarang ini Iya. ada adonan pakai adonan croissant itu. Mm-mm. Oh iya, ini Tante. Eh, Pastry yang paling sering dipraktekin sama orang-orang biasanya, pastry lagi, resep baking adalah donat, ya nggak Tante? Donat tuh Donat. kayak semua Mm-mm. orang pada belajar bikin donat. Ada nggak tips dari Tante biar donatnya anti gagal, mengembang, mulus, bulat sempurna, empuk? Ah, apa tuh Tante? Donat ya. Kalau donat itu kan adonannya itu adonan kayak roti ya. Ya itu tadi Mm-mm. harus kalis tapi tidak sekalis roti itu bisa kalau donat. Donat ya itu Oh, itu nggak kalisnya itu nggak usah kalis sekali itu bisa kalau donat itu nggak apa-apa. Tapi juga fermentasinya itu juga 2 kali atau 3 kali ya kalau tergantung resepnya gitu. oh, tetap Jadi perlu ya. berkali-kali. Nah, terus kalau mau dia mau gorengnya itu jangan sampai over fermentasi juga. Kalau over dia overproofing ya, dia pasti peot nantinya. Jadi memang kita harus Oh, apa? apinya berarti nggak boleh gede-gede Tante, Ya, atau kalau gimana? donat itu apinya itu sekitar 160 derajat lah. Kalau kalau punya termometer minyak itu lebih bagus. Kalau itu gorengan itu Oh, oke. 160 170 itu dia nggak berminyak. Jangan juga nggak boleh Sip. dibolak-balik gitu ya kalau donat itu. Iya, Nah kadang gitu. penasaran udah kering belum ya? Ya tak balik lagi. Iya, Balik lagi sekali ya udah dibalik gagal. aja sekali. Kalau donat itu kalau ada Hmm, ringnya putih itu berarti dia berhasil. Udah white ringnya berhasil. itu ya itu fermentasinya udah pas berarti. Ya Oh, sekali nih ada lagi yang nanya kalau donat. Ada kenapa? yang nanya tentang donat Tante. Donat kalau Kenapa? pakai air biasa emang cepet gosong ya daripada pakai susu cair. Bukannya kebalik ya kalau pakai susu tuh dia apa mungkin kadar gulanya mungkin yang kalau cepet gosong itu. Susu Oh, jadi mengandung lebih nggak banyak ngaruh. gula ya. Biasanya saya Gula. malah kalau yang dengan air air biasa itu malah nggak cepet gosong sih. Jadi Oke. Ya itu tergantung gula tergantung. yang dipakai sih mungkin ya. Gula nggak usah banyak-banyak sih Oke. gulanya kalau donat itu. Nggak usah banyak-banyak karena nanti dikasih topping. Iya, Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain tentang donat, roti, kue kering, bolu, atau apa? Atau Tante ada nggak Tante buku Tante yang direkomendasikan buat pemula nih?
Buku yang apa? Judulnya yang mana, Tante? Ada itu buku saya yang, tapi di toko buku itu apa udah sekarang itu udah jarang ya apa buku-buku saya itu udah karena Oh, ya mungkin harus beli di Gramedia online ya kalau itu. Sebenarnya hmm, resep-resep saya itu saya usahakan itu nggak susah ya untuk bisa untuk semua tingkatan. Kalau saya usahakan gitu untuk resep-resep saya itu asalkan kita ngikuti apa step by stepnya yang dengan benar itu hmm, insya Allah itu apa untuk pemula pun bisa. Jadi hampir berhasil. ya gitu. Kalau resep ini deh, resep cake, Tante. Cake. Yang mana, Tante, buku resepnya? Yang kira-kira harus dibeli, weh. Harus dibaca biar gak gagal lagi nih kalau bikin Ada cake. buku itu apa tentang mana ya, buku ini saya ini ada buku ini tentang semua metode pembuatan cake ada di sini. Oh, Ya, cuman wow. ini buku tahun 2014 ya. Mungkin sekarang udah agak 2015. Tapi di online biasanya masih ada sih ini buku lengkap aneka cake ini. Ini buku ini segala macam cake ada ini. Jadi ini kayak misalkan ini Oke. chiffon, lalu ada Wah, apa ini kayak ini ada pendahuluannya. Jadi saya setiap buku saya itu jadi nggak hampir semua lah ya bisa dikatakan semua itu nggak ujuk-ujuk resep gitu. Jadi selalu hmm. ada keterangannya. Keterangannya misalkan ada masalah itu penyebabnya apa gitu. Jadi contohnya Oh, jadi gitu. Ada ada pedoman ilmunya dulu ya, umum, Tante. ya ada ilmunya Hmm. dulu pembuatan cake, lalu alat-alat bahan dasar, alat dasar gitu. Jadi apa? Nggak saya Oh, sampai semua recommended. buku saya nggak saya langsung resep gitu nggak. Jadi saya terangkan dulu apa ada pendahuluannya gitu Iya, untuk apanya dasar-dasar pembuatan apa kalau bukunya tentang cake ya cake, kue. kalau kue kering ya kue kering, Hmm. kalau kue tradisional ya tentang kue tradisional gitu. Oh, ini ada yang nanya lagi, tapi kayaknya tadi udah sempat dijawab sama Tante. Tante, tips biar bolu nggak bantet. Tadi udah dijawab. Ini, apa namanya? Tepungnya diayak ya, biar Ya, tahu teksturnya telurnya ringan. juga harus seger ya kalau bikin bolu itu ya. Telurnya. Oh, Ya. telurnya seger. Ya, Nggak boleh dingin ya, Tante, telurnya. suhunya suhu ruang semua. Kalau kita mau bikin bolu itu semua bahan harus dalam suhu ruang. Ya, rata-rata bikin cake begitu Seger. sih, bukan hanya bolu, bikin semua itu cake itu kecuali disebutkan lain dalam resep ya. Kayak misalkan bikin kue kering itu ada yang menteganya dingin dulu, apa didinginkan dulu Mm-mm. itu. Jadi tapi rata-rata kalau umumnya membuat kue itu semua harus dalam suhu ruang gitu. Oke, sip. Mantap. Ada lagi pertanyaan seputar baking? Sebentar saya juga agak kudusnya kecil di sini. Oh, resep-resep di buku Budiah Nimpuno dijamin paten dah. Wah, ini ada Amin. Terima review kasih. nih. Oke, Amin. teman-teman Terima jangan lupa kasih. diberi dibeli bukunya. Bukunya kalau sekarang itu kan toko buku lagi tutup semua ya. Jadi mungkin di Mm-mm. online harus Gramedia online itu biasanya buku-buku saya masih Gramedia. ada di sana ya. Lalu atau kalau Oke. udah nggak ada yang buku cetak di e-booknya juga ada buku. Oh, e-booknya ada, Tante. Ada e-book ada di Gramedia Hmm, Digital. Gramedia Gramedia Digital tuh digital. ada. Oke. Ya, ada e-booknya. Kalau yang edisi lama berarti ada ya, Tante? Kalau yang Insya e-book Allah atau ada cuman e-book. edisi baru? Oh, sip. Edisi lama ada. Edisi lama ada. Edisi lama. Tapi dalam bentuk bentuk e-book ya. Dalam bentuk digital. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman soal bikin kue? Bikin kue ini, Tante. Kalau bikin kue apa namanya? Kue basah, kue tradisional itu susah nggak sih, Tante? Kayaknya Hmm, rata-rata jarang pakai oven ya. Kayaknya dikukus gitu kebanyakan. ya, karena kan asalnya kue tradisional dari zaman dulu itu kan memang apa alat
alat pengukus itu kan alat yang sudah dipakai dari zaman dulu ya. Dari Hmm, jam iya. dan ya, udah umum di rumah tangga itu. Jadi kue-kue tradisional itu biasanya memang dikukus. Kalaupun ada dipanggang itu panggangan yang apa aluminium tebel gitu ya, kayak wajan aluminium tuh yang dipanggangnya itu dia yang tebel itu ya, jadi besi, dari besi tempa itu Besi. ya memang dan kue-kue tradisional itu bahannya biasanya bahan lokal ya, bahan apa dari bahan Mhm. lokal, bahan sekitar hasil bumi. Makanya Iya. makanya apa kebanyakan kan bahannya tuh hanya tepung, santan Gula ya atau merah. apa ya, gula merah, dan ya itu aja kan dari tiga itu Heeh. tapi bisa sampai ribuan macem ya. Nah Iya, disitulah saya bener-bener tuh kagumnya hebat kue ya. tradisional itu, hebatnya nenek moyang kita itu bisa menciptakan segitu Mhm. banyak aneka makanan, padahal kan bahannya tuh biasanya kan cuma tepung ya, Itu aja. tepung beras, tepung ketan ya, lalu hasil Mhm. bumi sekitar seperti apa jagung, apa ubi-umbian, lalu Kacang kelapa, hijau ya. ya kelapa gitu. Jadi disitulah hebatnya ya, kue tradisional itu bisa dari bahan yang sederhana dan beberapa macam aja itu bisa tercipta ribuan macam kue gitu. Mantap memang. Tante ada juga buku resep kue tradisional? Ada saya itu apa buku, ada nostalgia sebentar, bentar. Mana ya? Ini saya ada nostalgia kue tenong ini. Kan Wih, namanya kue kue tenong tenong. itu kan tenongan, pedagang tenongan itu kan ibu-ibu yang jual di, tahu nggak itu Iya, nak tenong itu ya, kalau di tahu daerah tante. itu ada ya itu. Heeh. Jadi saya itu dulu waktu kecil itu suka ada pedagang tenongan yang selalu mampir ke rumah gitu. Nah itu terkenang-kenang gitu loh, kue-kuenya itu rasanya itu, tapi zaman dulu kuenya itu lebih asli ya, lebih lebih enak gitu, karena juga Hmm, dari mungkin dari tumbuh-tumbuhannya itu nggak ada kayak pestisida gitu ya mungkin ya, iya, jadinya dari bahan belum aslinya tercemar. sudah, iya, jadi lebih enak. Ini ada resep-resep yang apa, ini juga resep-resep yang biasa dijual, kue-kue yang biasa dijual oleh pedagang tenongan seperti apem selong gini ada juga. Terus Oh, ada ceritanya kenapa oh ada dinamakan, ceritanya juga. ya ada ceritanya. Ini kan kayak apem selong ini berasal dari namanya tuh dulu Ceylon. Ceylon tuh apa ya, sekarang Sri Lanka, dulu ada pedagang-pedagang dari Ceylon itu bawa kue Oh, apa Sri Lanka. resep mereka kan di pesisir Jawa gitu ya. Jadi Iya. kue tradisionalnya terus mereka, kue tradisional mereka itu diadaptasi oleh penduduk lokal gitu ya. Jadi Hmm, lalu ada ini juga ada ininya sih keterangannya. Jadi sebelum melangkah ke resep biasanya saya itu ini ada, ini kayak daun pandan, daun suji itu ada hmm. gambarnya gitu. Oh iya, iya, iya. Ada Ya, ilmunya dulu ya Tante ya sebelum melangkah ke umbi-umbian. resep. Jadi selalu selalu saya usahakan kalau nulis itu ada pendahuluan, pengetahuannya dulu, pengetahuan dasar untuk resep-resep yang akan saya tulis di situ. Tuh, Mbak. Oh, mantap nih. Jadi nggak cuman resep doang ya. Kalau resep doang di YouTube banyak tuh. Kalau Ya, ilmu, pokok, ya gitulah. Semoga apa ya bermanfaat. mm-mm. Terus, oh iya Tante ada ini. Teman pernah curhat katanya kalau buat di kosan, misalnya nggak ada dapurnya Tante, bisa nggak bikin kue pakai kompor, pakai wajan gitu, bisa nggak ya Tante? Kalau kalau di kosan itu maksudnya bukan di kamar kan? Bukan di kamar atau di, Iya, kalau kalau di kamar misalnya Tante, di kamar jangan pakai ada api. kompor Apa? sendiri. Oh, jangan Ya, pakai api ya Tante. iya kan nanti bahaya ya kalau di kosan. Yang saya sarankan itu saya ketawa. Kalau di kosan tuh yang saya sarankan pakai listrik aja, jadi oven kecil gitu. Hmm, Itu lalu pakai oven kecil. misalkan apa, alat listrik aja, yang jangan pakai api ya, kalau gitu bahaya kan. Di situ nanti ada, kalau di kosan ada buku, ada kasur gitu, Iya, kalau kalau itu kan
bahaya tergosong. ya. Iya, jadi kalau mau bikin kue di dalam kamar kosan ya pakai yang oven kecil gitu aja mungkin ya, harus mixer juga, Hmm, mixernya yang kecil aja gitu yang hand untuk, mixer. iya, yang Kalau hand mixer oven yang kecil. diganti dengan microwave bisa nggak Tante? Misal mau bikin kue Ah, sedikit aja, semangkok aja gitu. Bisa bisa, nggak pakai bisa, microwave, ada, Tante? bisa, bisa. Oh, Tapi bisa ya. misalnya makik gitu ya, makik Iya, gitu. Jadi heeh, apa? make. Ditaruh, bisa, bisa. Jadi di apa? Oh, Saya pernah sih bikin cake juga di microwave itu bisa. Tapi resepnya beda lagi. Jadi nggak bisa pakai asal oh, resep, nggak. ambil resep. Ya, bikin roti nggak bisa. Kalau cake masih bisa, kayak cake, cake masih Cake bisa. masih bisa. Terbatas ya, Ya, Tante. ya Terbatas kalau terbatas microwave. ya. Roti, pastry itu nggak bisa dia. Kecuali microwave yang bisa untuk oven juga, yang bisa, kan ada tuh yang bisa di switch jadi oven Iya, jadi heeh. convection, karena kalau kalau itu kan harus convection ya, convection itu kan apa ya, perambatan, kalau itu kan kalau microwave pakai gelombang ya, Rambatan panas. ya pakai gelombang Iya, kan kalau gelombang panas. microwave itu dari dalam ke Gelombang itu, kalau iya. kalau convectionnya dari luar ke dalam gitu panasnya kan, jadi ya Terus nggak semua. kalau ada resep misalnya nggak punya oven terus maksa resepnya bikin cake misalnya Tante nggak punya oven ya udah dikukus aja. Berhasil nggak Tante bikin cake? Ada resep yang bisa untuk kukus dan panggang dua-duanya berhasil, ada, tapi ada juga yang nggak bisa sih. Tapi Oh, jadi ada tergantung. ya, tergantung resepnya juga gitu. Tapi nggak selalu kalau nggak ada oven langsung pakai resep yang ini langsung bisa dikukus gitu. Nggak selalu. Tapi ada yang Nggak bisa selalu ya. juga sih ya. Ada yang So bisa. ide emang. Atau kalau kalau nggak punya oven pakai itu kan apa? Ada sekarang tuh yang kecil pakai kayak apa, kalau kita dulu bilangnya Wonder Wonder Pan ya, kalau zaman dulu bilangnya itu yang kayak Bima gitu yang Oh di iya atas tahu ya kompor. ya ya. Yang kecil itu Iya bisa ibuku punya itu. itu Tante. Ya saya dulu juga punya, ibu saya Iya, juga punya kayak gitu, yang itu kan jadi nggak zaman makan dulu tempat. ya. Iya, Mm-mm. zaman dulu Oke, kalau ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya udah nggak ada nih. Wah seru nih, banyak yang ya join, banyak yang nanya. Kapan-kapan live lagi Tante? Wah, ngebahas apa nih kita boleh, nanti kalau live lagi ya? boleh ya, atau kita apa, kalau live lagi demo gitu ya, Wow, bikin boleh kue Tante demo. yang apa yang, tapi yang cepet-cepetan aja, yang kue Iya, yang yang cepat. praktis gitu ya, yang Yang praktis anti gagal gitu tentu saja. ya, amin. Kita bikin itu, atau tentang topik lain misalkan, pokoknya saya kalau tentang kuliner-kuliner gitu saya seneng sih, ngobrol-ngobrol tentang itu, tentang Oke, mantap. itu, karena itu minatnya di situ. Iya, minatnya. Dan udah expert Tante di situ. Ah, ya pokoknya belajar terus, kita mau kita jangan apa ya, merasa oh aku udah bisa expert, enggak. Kita, kalau saya Mm, ini itu apa, pikirnya saya juga harus belajar lagi terus, harus update ilmu, karena ilmu tuh berkembang terus. Kalau kita cuman iya, kita merasa bisa gitu ya, kita malah ketinggalan. Jadi kita harus terus belajar, cari perkembangan sekarang tuh kayak apa sih pastry itu gitu kan, apalagi mm, sekarang kan kalau untuk belajar itu medianya banyak sekali ya, dari iya mana-mana benar. bisa. Iya, kalau Oke. tuh Ini waktunya udah pas nih. Pas dan kita, materi udah dibahas semua nih Tante. Iya udah sejam ternyata. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Buat teman-teman yang suka baking, bikin kue, masak-masak, nih follow akun Instagramnya Tante Diah nih. Isinya dia nimpuno. makanan semua. Pokoknya iya Diah Nimpuno. Kenyang lihat pokoknya, seneng. Ya itu ke apa ya, pokoknya tiap hari itu memang ya tugasnya masak ya, kita itu namanya ibu-ibu Hmm. kan, apalagi sekarang pada anak-anak apa WFH, tapi anak saya udah satu udah masuk kantor sih, tapi untuk kita bekal makan tuh kan sekarang tuh juga di masa pandemi gini ini kan juga kalau mau harus bawa sendiri lah, harus itu, jadi ya Hmm. tiap hari pasti
masak, Masak. bikin-bikin ya. Harus masak. Ya untuk bekal untuk makannya anak-anak itu. Keluarga pokoknya untuk keluarga. Iya, sip, mantep. Oke, terima Alhamdulillah. kasih buat teman-teman sudah menonton, bergabung di Iya, sini, saya juga mengisi terima malam kasih minggu. banyak. Mohon maaf nggak bisa nyapa satu-satu soalnya tulisannya tuh kok kecil-kecil Iya di nih, sini dari HP. Jadi iya saya nggak kelihatan ya Tante. terima terima Ini banyak kasih untuk followersnya Tante ini. yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Iya, Pokoknya sampai semangat jumpa. terus ya, semangat Iya, belajar terus gitu ya. Belajar terus iya, semangat semangat. belajar. Nanti kita bikin sesi di minggu depan sama Tante dia. Entah ngebahas apa kita Insya pikir Allah. dulu ya. Ya, Atau mau bikin kue apa kita pikir dulu. ya nanti Save ya Kak? saya Iya, siap. Nanti ini rekamannya mau di-save di Instagram, tapi mungkin mau aku edit terus taruh di YouTube. Soalnya kalau di Instagram tuh, kan ini videonya lama ya, 1 jam. Kalau kita buka Instagram nggak bisa buka aplikasi lain nggak biasanya di kerasa HP. ya 1 jam ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa Iya, 1 jam. iya. Oh, kurang ya, jangan. Iya, Ya nanti disimpan nanti ada videonya. kesempatan lain kita Iya, teruskan. tenang. Nanti ada episode berikutnya. Oke, terima kasih Hmm. Tante Dia udah sharing informasi dan Sama-sama. Saya juga ilmunya terima sama kasih kita-kita. untuk teman-teman yang sudah hadir di malam minggu ini. Semangat, sehat selalu semuanya. Semangat, sehat selalu. Oke. Iya. Oke, kita tutup dulu ya. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya.